Perkenalkan, nama saya Ilham Yogi Firmansyah, NIM D2002280. Perkenalkan, nama saya Satria Pandu Wijaya, NIM D2022183 dari kelompok 21. Nama saya Riki Ramadhani, NIM 184. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Prasetyo, NIM D2002-2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan pengertian kalori jenis. Kalori jenis merupakan banyaknya kalori yang diserap atau diperlukan oleh 1 kilo zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Juga dapat diartikan sebagai kemampuan benda untuk melepas dan menerima kalor. Alat untuk menentukan kalori jenis zat namanya kalorimeter. Rumus Hi sama dengan M kali C kali delta T. Keterangan Hi sama dengan kalor atau kalori. Delta T sama dengan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. C sama dengan kalori jenis, kal per gram derajat Celcius. M sama dengan massa, gram. Penghitungan kalori jenis bisa menggunakan asas Black. Hi lepas sama dengan Hi terima. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Di sini saya akan menjelaskan konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan kalori yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Rumus Hi per T, K A delta T per L. Hi sama dengan kalor atau jenis, kalor J atau kal, satuannya. T sama dengan waktu, second. K sama dengan konduktivitas thermal atau W per MK atau W per M derajat Celcius. A sama dengan luas penampang meter persegi. Delta T adalah perbedaan suhu dengan satuan K atau derajat Celcius. L sama dengan panjang benda, meter. Contoh konduksi adalah akan terasa panas walau hanya ujungnya yang dipanaskan. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Konveksi adalah proses perpindahan kalori yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Rumusnya Hi per T sama dengan H A delta T. Keterangan Hi kalor, T waktu, H konveksi, A luas penampang, delta T perbedaan suhu. Contoh konveksi adalah gerakan air saat mendidih. Berikutnya radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan kalori yang terjadi dalam bentuk perpindahan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara. Rumusnya Hi per T sama dengan E delta A T pangkat 4. Hi kalor, T waktu, konferensi elemen, A luas penampang, perpindahan suhu, T suhu materi metrik. Contoh radiasi adalah pakaian yang kering saat dijemur. Selanjutnya ada percobaan panas jenis zat padat. Nah, tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama mampu membedakan antara kuningan, besi, dan aluminium. Lalu yang kedua dapat menggunakan kalorimeter, termometer, neraca, dan pecahan didih. Lalu yang ketiga dapat membedakan antara perpindahan panas, konveksi, konduksi, serta radiasi. Dan yang terakhir dapat mengamati perbedaan antara beberapa spesimen panas jenis zat padat. Kemudian alat dan bahannya, yang pertama adalah tentunya kalorimeter dan penutupnya. Yang kedua ada alat pengaduk. Ketiga bejana didih. Keempat neraca. Ke-6 air. Lalu selanjutnya ada benda spesimen yang diujikan. Nah, berikut adalah gambar alat peraga percobaan panas jenis zat padat. Prosedur pelaksanaan. 1. Seluruh praktikan memastikan alat dan bahan lengkap dan layak untuk digunakan. Nomor 2. Menimbang massa zat padat dengan urutan benda, kuningan, besi, aluminium. Nomor 3. Menimbang massa kalorimeter kosong. Nomor 4.
memasukkan data pada tabel data hasil percobaan. Nomor 5, memasukkan zat padat ke dalam kalorimeter kosong lalu timbang masanya. Nomor 6, mengisi kalorimeter dengan air sampai zat padat terendam semuanya. Dengan banyaknya air 3/4 dari kalorimeter. Nomor 7, menimbang massa air sehingga massa air, massa total, massa benda plus massa kalorimeter kosong. Nomor 8, memasukkan data pada tabel data hasil percobaan. Nomor 9, menimbang massa pengaduk dan menghitung temperatur zat cair dengan menggunakan termometer. Nomor 10, memasukkan data pada tabel data hasil percobaan. Nomor 11, memasukkan zat padat pada bejana pemanas dengan posisi yang benar. Nomor 12, memasukkan termometer ke dalam bejana pemanas dengan posisi temperatur menempel di atas benda. Tunggu benda ini sampai suhunya mencapai 90 derajat Celcius. Nomor 13, ulang langkah ini sebanyak 3 kali dengan benda yang berbeda dengan urutan benda kuningan, besi, aluminium. Nomor 14, setelah suhu benda mencapai 90 derajat Celcius, kemudian angkat termometer dan benda dari dalam bejana pemanas. 15, memasukkan benda uji ke dalam kalorimeter yang berisi air. Nomor 16, masukkan pengaduk dan penutup kalorimeter. Setelah itu aduk selama maksimal 2 menit. 17, setelah 2 menit amati perubahan